laut masuk ke darat. Rob ya. Rob, nah, aku jalan-jalan, aku melihat mobil ini dari jauh. Ada beberapa seri fotonya. Lalu aku melihat mobil itu dibungkus sendirian dari jauh. Yang aku menemukan mobil ini adalah karena dia sirinanya berbunyi. Tit, 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 tit. Jadi dari jauh apa ini? Alarmnya tetap bunyi, belum mati. Alarmnya berbunyi. Dari jauh aku lihat, apa itu di tengah banjir ada bungkusan. Ini kayak Yellow Submarine nih, gitu. Tapi ini, kayaknya bagus sih, Mas. Jadi ini kayak mendekat. Iya, guys. Ini karena terputus-putus. Ini kayak apa namanya yang kalau foto Joshua yang kayak dibungkus kemarin loh itu. Mirip posisinya. Iya. Jadi ini alarmnya masih bunyi, ya kan? Tunggu, ini buat teman-teman. Kalau teman-teman bisa menebak mobil apa ini yang dibungkus ini, kita akan kasih giveaway. Apa giveaway-nya? Bercanda lah. Sorry Kang, lanjut Kang. Aku tadi karena terputus agak delay lama Kang. Jadi karena aku nggak tahu nih. Jadi ini kan aku dari arah sebelah sana tuh Mas. Kira-kira dari arahnya menara yang ada di belakang itu. Nah, tapi anginnya datang dari arah sini. Oke. Jadi yang di sebelah sana itu nggak terlihat kalau itu mobil. Jadi dia kayak menggembung gitu aja. Gelembung ya, berkibar lah. Gelembung. Ya, berkibar. Dan aku memotret dari sana lebih intriguing sih sebetulnya karena nggak terlihat apa itu. Jadi kayak gelembungan gede di atas banjir, di atas air, cuman gitu. Tapi aku ingin memberikan sedikit informasi karena ini soal banjir. Gelembungan ini harus memperlihatkan bahwa itu mobil. Jadi aku muter ke arah sini untuk memperlihatkan ya pintu itu belahan pintu mobilnya kayak gitu. Aku harus mengkomunikasikan sesuatu gitu, bukan hanya sekedar intriguing. Dapat aja lagi udah sendirian dibungkus pula lagi nih mobil. Kayak di wrapping. Oke, ya malam juga Mas Agus, nggak apa-apa. Oke, sekarang tadi aku udah ambilin foto, teman-teman tadi mau bahas. Kita nih tidak ngebahas esensi dari yang di luar fotografinya ya. Ini kan kita bicara foto kreatif. Ini tadi yang teman-teman tanya, fotonya Mas Joshua. Ya, bagian kepalanya tertutup sama badan saya, nggak apa-apa. Foto ini buat saya juga sangat mencekam, pesannya cukup kuat, sangat dalam, sebegitu dahsyatnya COVID, ya kan? Nah, kalau kita bicara soal kreatif, proses kreatifnya hanya seperti Mas Bea bilang, hanya Joshua yang tahu seperti apa gitu. Tapi mungkin di luar itu kita pengen tahu dari Mas Bea yang hal lainnya lah ya. Untuk motret seperti ini harusnya bukan harusnya sih, bisa proses kreatifnya bisa macam-macam gitu. Monggo Mas Bea, kita mendengarkan dengan seksama nih. Iya, jadi aku bisa membayangkan bahwa Joshua harus mengamati ini, melihat beberapa kali korban COVID dibungkus pakai plastik. Aku rasa dia melihat beberapa kali sebelum dia memutuskan untuk memotretnya. Karena ketika dia melihat yang pertama kali dia akan tertarik, lalu dia akan mencari angle yang sesuai atau mungkin kamar yang sesuai untuk mengeluarkan aura mencekamnya. Dan aku rasa dia mengambil saat yang tepat karena langitnya belum hitam, masih biru. Jadi itu blue hour. Blue hour ya, masih mungkin blue sekitar hour. Jam 6, setengah 6, jam 5. Kalau jendelanya hitam, kesan sendiri menakutkannya menjadi hilang buat saya. Buat aku ya. Iya. Jadi waktunya buat aku paling pas karena blue hour, warna biru itu mengeluarkan aura-aura sendu, sedih, tergantung konteksnya. Tapi di sini dia mengeluarkan
eh, nada sendu sedih. Jadi warna biru itu pengaruhnya besar sekali sebagai background. Nah, foregroundnya yang menarik adalah orang ini dibungkus oleh plastik sekujur tubuhnya, dan sinar lampu neon yang jatuh di atas plastik itu memantulkan cahaya, dan dia menjadikan sebuah atau satu-satunya sebuah subjek yang menarik perhatian. Kalau dalam fotografi ya POI lah gitu. Poi. Iya, gitu. Aku tanya kemarin, kalau yang nggak hadir aku tanya, menurutku Joshua visual ini akan terbayang-bayang sama dia. Dan aku tanya, apakah kamu mengalami mimpi buruk? Joshua bilang iya. Joshua mengalami mimpi buruk karena dia dalam mimpi itu ketemu orang, diajak bertengkar, tiba-tiba orang itu mati. Gitu. Dia bilang dia mengalami beberapa mimpi buruk setelah memotret ini. Dan yang aku senang adalah, oke, kamu mengalami mimpi buruk, berarti ini pressure mental yang cukup kuat. Aku tanya, apakah kamu akan terus menjadi seorang fotojurnalis setelah kamu menerima mental seperti ini? Kenapa? Karena menurutku latar belakangnya dia orang yang berkecukupan itu membuat dia gampang sekali untuk quit gitu dari pekerjaan yang menekan ini. Kalau aku kan nggak bisa, mau quit aku ngapain? Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Ya aku harus bertahan di sini kan gitu. Kalau Joshua punya banyak pilihan. Banyak pilihan dia. Tapi dia bilang iya. Tapi Joshua bilang enggak, aku akan stay di sini. Aku akan tetap motret gitu. Dan aku angkat topi buat itu. Satu-satunya visual yang menurut saya enggak satu-satunya ya, tapi salah satu dari yang terkuat yang pernah aku lihat adalah visual ini. Visual ini menggambarkan betapa bahwa lalu kematian di masa COVID itu harus dihadapi orang per orang sendiri. Nggak ada, kalau orang Islam ketika dia seperti orang tuaku atau orang tua kita semua yang menghadapi sakaratul maut, lalu kita merubungnya. Yeah. Kalau orang Islam lalu kita membaca ayat-ayat suci, kita berharap dia mendengar, mengikuti kita. Kalau ini lalu nggak ada siapa-siapa ya. Nggak ada siapa-siapa. Kematian menakutkan yang harus dihadapi sendiri. Bisa dibayangkan nggak kalau kita sering membaca COVID seperti apa yang kebayang bahwa paru-paru itu nggak bisa menghisap oksigen lagi. Dia kesusahan bernafas, menghadapi mati dan sendiri. Dan kesusahan itu direfleksikan banget, kesendirian itu direfleksikan banget oleh gambar ini. Oleh foto ini, betul. Kalau orang yang di dalam peti mati diangkat oleh petugas yang pakai APD, di situ masih ada orang lain. Iya. Gambar itu ada orang hidup, tapi di sini nggak ada gambar orang hidup, di situ gambar orang mati sendiri. Lalu buat aku Joshua berhasil dalam apa? Berhasil dalam mendeliver pesan bahwa COVID itu sangat berbahaya dan menakutkan. Berbahayanya dari mana? Ketika orang meninggal sakit biasa di dalam ruang perawatan, dia akan dibawa pakai kasur ke kamar jenazah. Ditutup selimut, dibawa ke kamar jenazah. Atau kalau korban lalu lintas sudah di dalam kamar perawatan, dia meninggal, paling dimasukkan dalam kantong kuning jenazah, seperti orang yang meninggal kecelakaan lalu lintas atau bencana alam. Bukan tubuhnya kantong kuning, dan itu sudah biasa, semua orang melihatnya. Pernah melihat orang mati dibungkus plastik rapat ya cuma sekali ini. Dan buat saya Joshua berhasil mendeliver pesan bahwa kematian karena COVID itu sesuatu yang menakutkan. Dan berbahaya,
buat orang lain walaupun dia sudah mati. Oke. Itu tersampaikan di sini. Dia udah mati itu masih berbahaya. Dan kita bisa bilang kalau dari prosedur yang dikeluarkan PBB tentang penguburan orang yang menderita COVID, bahwa orang itu harus dipastikan bahwa semua yang menangani itu pakai pakaian APD lengkap. Jadi saya bisa membayangkan orang yang membungkus ini semua berpakaian APD lengkap, pakai putih-putih semua, lalu membungkus ini. Dan Joshua Dan juga motretnya pakai APD. Joshua juga motretnya pakai APD lengkap, ya kan? Dan aku yakin Joshua punya foto itu juga. Ya. Tapi dia tidak mengeluarkan foto itu. Dia lebih memilih, mungkin editornya yang memilih foto itu, ini. Iya. Karena tanpa orang hidup di situ, lalu kita melihat bahwa kematian itu dihadapi sendiri dalam situasi menakutkan. Dan setelah mati, dia tetap berbahaya untuk orang lain. Jadi Joshua menghadirkan pesan bahwa COVID itu sangat berbahaya, gitu. Dan pesan itu tersampaikan. Pesan itu tersampaikan dengan foto. Karena foto ini kuat. Iya. Foto ini sangat berbicara. Jadi kita semua yakin ini bukan foto, pasti ada sekuennya kan. Cuman ini yang dipilih sama editornya NG. Dan proses kreatifnya Joshua datang memang karena penugasan untuk meliput proses yang di rumah sakit, yang kena COVID segala macam hingga meninggalnya ini. Dan benar-benar tersampaikan seperti ini gitu. Masalah nanti yang berpolemik soal apa-apa itu sebenarnya sudah dijawab sih. Apakah foto itu benar atau rekayasa, apa settingan sengaja segala macam. Joshua udah menjawabnya sendiri ya buat teman-teman yang nggak ngikutin kemarin Zoom-nya di Fujisoft, sudah disampaikan sama Joshua. Yang pasti foto jurnalistik harus mengandung kebenaran, bukan begitu Mas Bea? Ya. Betul. Itu aja poinnya. Ini mengandung kebenaran. Terus yang saya tangkap kemarin juga, kalau Mas Anji ngomong dia tidak menuduh itu jurnalistik itu buzzer segala macam, cuman kalau seorang buzzer berpikiran akan seperti dia mungkin katanya kan, tapi juga itu udah case close lah gitu. Tapi emang dari sini kita melihat sayangnya kita nggak ngeliat foto-foto lainnya, cuma satu, tapi kita udah ngebayang proses kreatifnya seorang Joshua ya, keren gitu. Dengan apa yang disampaikan Mas Bea semalam juga tadi di sesi 1. Dan gitu di National Geographic baru keluar satu foto ini, Mas. Iya. Gitu. Tapi ini nanti buat yang cetaknya Agustus kan ini katanya. Iya. Di situ mungkin semua series Joshua dan teman-teman lain mungkin Yopi atau orang lain di seluruh dunia baru keluar. Oke. Ini mumpung lagi bahas yang foto ini, nanti aku mau bahas foto Mas Bea saja, yang lainnya. Teman-teman monggo ya, kalau mau masih penasaran dengan foto ini silakan bertanya sama Mas Bea. Oke, ini aku bacain Mas Bea nih. Dari Aditya Budiarso. Ini bukan di luar foto ini. Ada ini nih Mas. Siapa tuh? Ada pertanyaan bagus nih dari temanku. Iya, silakan kalau aku yang mana? Namanya Ulet Tivan. Oh, Mas Ulet. Tivan ini ya salah satu fotografer terbaik di Indonesia saat ini. Halo, fotografer jurnalistik ya. Dia memotret buat Getty, fotonya kerap tampil di New York Times, Guardian, pokoknya publikasi-publikasi besar dunia. Makasih kalau Ulet motret, siapapun yang ada di sampingnya nggak ada yang lebih bagusnya dari Ulet. Ya. Asik. Iya. Ini Mas Ulet, terus terang setiap ngobras tuh nama Mas Ulet tuh disebut-sebut. Baik aku ngobrol sama Bang Arbain, sama Mas Bea, ternyata Mas Ulet hadir malam ini. Welcome ya, dan makasih udah join ya Mas Ulet. Mau dijawab langsung nggak tuh? Pernah nggak ngalami satu titik jenuh dengan foto? Pernah nggak ngalami di satu titik jenuh dengan foto? Pernah lah. Kalau jenuh baca novel? Pernah. Terus ngapain gitu? Ngapain? Kalau aku melakukan hobiku gitu. Hobiku motret ya, aku cari hobi yang lain gitu.
kalau nggak sepedahan. Kalau jenuh motret, aku juga kadang membaca, kadang tidak membaca. Tapi kalau sekarang, kalau aku jenuh motret, aku biasanya bermain dengan anak atau ngobrol sama anak, atau buat aku anak itu kayak gitu. Aku merasa damai kalau aku melihat anakku ada. Ya. Kalau aku jenuh, aku cuma main-main sama anakku. Atau aku melakukan hobi. Main sepeda, dulu aku suka main jeep, tapi sekarang enggak lagi. Aku masih main sepeda. Nah, masalahnya kalau udah jenuh, terus ada penugasan bagaimana? Kan gitu pertanyaannya, kalau Betul. orang profesional kayak aku, kayak Ulet. Ya kalau udah jenuh, ada penugasan, ya harus dilakukan, dikerjakan. Cuman kita harus sadar bahwa kita sedang jenuh. Jadi, kalau aku tidak mempush diriku sendiri untuk membuat foto sebagus-bagusnya seperti biasa. Oke. Asal memenuhi standar, oke, foto ini cukup bercerita untuk cerita yang itu, ya udah, selesai. Gitu. Aku nggak akan push lagi. Gitu. Beda kayak misalnya ketika aku motret kayak foto kereta tadi, kayak motret foto banjir tadi, gitu. Kalau ada penugasan, apalagi penugasan yang sangat tidak menyenangkan gitu, motret profilnya orang, aduh gitu. Tapi ya udah, ketika kamu jenuh, kamu bekerja dibayar untuk itu, ya harus dilakukan. Tapi kita harus sadar bahwa ketika motret kita bilang, oh aku lagi jenuh, ya udah, aku ketika jenuh biasanya orang nggak bisa kontrol. Itu yang paling bahaya. Nggak bisa kontrol quality foto yang dihasilkan. Jadi ketika jenuh, aku biasanya harus menyadarkan diriku sendiri, oh aku lagi jenuh nih, ya aku lagi jenuh, tapi aku harus motret. Targetnya jadi satu aja, jangan sampai miss gitu. Oke. Maksudnya miss bagaimana? Miss jadi ketika motret lalu salah, fotonya jelek di bawah standar, itu miss. Dan itu sangat mungkin kalau kita lagi jenuh. Jadi aku harus bilang pada diriku sendiri, aku harus sadar ketika jenuh. Oke, aku harus motret tetap. Oke, aku foto, tapi aku lagi jenuh. Nah, ketika jenuh lalu berangkatnya adalah apa yang akan difoto, detailnya satu persatu diperhatikan benar-benar. Kayak misalnya contohnya settingan kamera itu harus benar-benar diperiksa satu persatu. Terus posisi motret orang yang difoto kalau lagi motret profil. Satu persatu harus diperhatikan pelan-pelan sampai yakin, oke, dengan begini aku masuk standar. Udah dilakukan. Karena biasanya orang jenuh itu lose control. Kontrolnya nggak ada. Jadi foto itu akan menjadi amburadul, atau ketika settingan salah itu lalu kita jadi ya udahlah gini aja lah gitu. Nah itu yang nggak boleh. Jenuh itu harus disadari, lalu ketika menjadi jenuh, kekuranganmu apa? Nah kekurangan itu yang harus ditutup. Udah gitu aja. Sampai kapan? Ya sampai jenuh itu hilang. Gitu Ulet. Aku nggak ngerti nih, Ulet ini cuma ngetes apa nanya beneran nih? Kadang-kadang dia suka ngetes sih kalau nanya-nanya. Nggak apa-apa. Jadi setidaknya teman-teman juga tahu kalau jenuh Mas Bea ngapain gitu. Apa yang terpikirkan oleh Mas Bea. Oke, gitu ya. Aku bacain pertanyaan dari teman yang lain nih, dari Mas Aditya Budiarso. Mas Bea pernah nggak udah kepikiran proses kreatifnya, tapi fotonya nggak dapet, nggak kesampaian gitu. Kita berpikir proses kreatifnya seperti ini, tapi nggak kesampai dapat fotonya. Pernah nggak? Apa harus dapet kalau udah kepikirkan gitu? Oh pernah. Karena kalau di luar, ada adikku juga lo ternyata, namanya Beta. Halo Beta. Halo Mbak Beta. Apa pertanyaan tadi, lupa aku.
Pernah nggak? Oh, nggak Sudah punya kesampaian. proses kreatif tapi fotonya kayaknya kayak motret kereta tadi. Bisa aja kan mbak-mbak yang difoto tadinya pergi atau gerombolannya menghilang kan bisa aja sambil nunggu Iya. kereta. Iya. Contohnya pernah nggak sih dapat kayak gitu nggak kesampaian dengan Pernah. padahal proses Pernah. kreatifnya udah pernah ya? Pernah. Dan apa yang aku lakukan ya mencari lagi Oke. sampai dapat. Kalau nggak dapat, ya udah, belum rezekinya. Gitu. Jadi misalnya gini, kayak tadi motret kereta, datang di stasiun jam 9, motret jam 12, nggak dapat, nunggu lagi sampai jam 1, nggak dapat, sampai jam 2 nggak dapat, sampai jam 3, jam 4 nggak dapat, sampai capek nggak dapat. Ya udah, berarti nggak dapat. Gitu. Dilepasin aja. Toh orang lain nggak tahu. Yang tahu cuman bosku di kantor, yang tahu cuman Mbak Eni. Aku cuma bilang, aku cuma bilang, Mbak, aku nggak dapat foto bagus, Mbak. Fotomu kayak apa, Be? Aduh, Mbak, nggak ada yang bagus. Biasanya Mbak Eni maksa tuh, ada yang bisa dikirim nggak? Kalau aku udah bilang, nggak ada, Mbak. Ya, biasanya kalau udah 3 kali Mbak Eni nanya, dan aku bilang nggak ada, Mbak Eni udah, oh ya, udah nyerah. Nah, enaknya Mbak Eni percaya 100% sama aku. Jadi aku nggak punya beban sama Mbak Eni. Karena Mbak Eni mengajarkan bahwa kita harus jujur apa adanya, semua handicap, semuanya. Sejak aku masuk Reuters itu yang dididik Mbak Eni ke aku. Kita harus bicara jujur, apa adanya. Jadi pada satu titik lalu aku merasa bahwa kalau Mbak Eni udah mendesak 3 kali dan aku bilang nggak ada, Mbak Eni bilang, ya udah, Be. Dan nggak ada, enaknya nggak ada sesuatu yang menyakitkan di belakang. Misalnya lalu Mbak Eni akan di akhir tahun akan memberi nilai jelek karena Bea tidak berhasil mendapatkan foto ini, nggak pernah. Gitu. Itu enaknya Mbak Eni. Gitu. Jadi kenapa aku harus selalu motret foto dari live gini? Dalam media itu ada kebutuhan yang namanya foto-foto single daily life, yang dalam media itu terkenal dengan istilah bread and butter. Bread itu roti selalu membutuhkan mentega. Roti itu tulisan itu selalu membutuhkan mentega supaya agak asin. Roti itu membutuhkan mentega supaya agak asin. Tulisan membutuhkan visual yang bagus supaya menarik. Gitu. Jadi kalau kantor Singapura atau London bikin email, besok bikinin bread and butter gitu. Ya, udah tahu, berarti itu foto daily life. Oke, cari foto daily life. Tujuannya apa ya? Ya pokoknya cari foto daily life yang menarik. Kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Sip. Oke, itu ya Mas, dari jawab sama Mas Bea. Oke, ini dari Mas Har nih. Etis nggak Mas Har Devcom ya? Etis nggak personal upload foto kerjaannya duluan dari laporan utama? Personal upload foto kerjaannya duluan dari laporan utama. Aku agak terlalu itu kali. Mas Bea bisa memahamin itu pertanyaannya? Oh, ini etis nggak? Jadi upload foto personal dulu, baru foto kerjaan untuk laporan utama. Jadi dalam kasus Joshua tuh, misalnya etis nggak dia mengeluarkan dulu di Instagram, Iya. sebelum National Geographic mengeluarkan gitu. Bisa jadi teaser ya? Kira-kira kayak gitu kalau nggak salah. Iya, mungkin ya. Mungkin itu betul. Iya, kalau aku ya nggak etis. Nggak etis. Dan memang nggak etis. Kalau Joshua itu setauku yang keluar di National Geographic dulu. Karena di National Geographic itu udah keluar seminggu yang lalu kalau nggak salah. Baru kemudian kurang lebih 5 hari atau 4 hari yang lalu Joshua menaikkannya dalam Instagramnya. Gitu. Maksudnya keluar yang di online-nya kalau mungkin ya? Di tempatku di National Geographic online-nya mungkin ya? Karena kalau yang cetaknya kata Joshua baru Agustus ya? Iya, di online-nya udah keluar dulu yang lalu. Oke. Itu sebagai lead foto, sebagai foto utama tuh. Iya.
Ya, Kalau di itu ya tempatku juga Mas, nggak bisa kayak gitu. nggak etis ya. Jadi harus namanya untuk agensinya duluan lah atau medianya duluan, medianya belum ngeluarin, kita nggak etis kalau ngeluarin duluan gitu ya. Oke, ini dari Putri Agita. Padahal udah banyak jurnalis mancanegara banyak. Oh ya, ini pernyataan ya. Terus. Oh iya benar. David. Jadi benar Putri ini bahwa udah banyak jurnalis mancanegara yang memfoto tentang pasien COVID dan paramedik. Benar banyak. Tetapi sepengetahuanku belum ada yang sekuat foto Joshua. Jadi Joshua itu dapat penugasan dari National Geographic Society, GRANT ya. GRANT itu dana hibah. Dana hibah untuk melakukan peliputan tentang COVID dari National Geographic Society. Apa itu National Geographic Society? National Geographic Society itu adalah payung paling gede dari National Geographic. Iya. Perusahaan intinya itu menghasilkan berbagai macam produk dan melakukan berbagai penelitian. Salah satu produknya majalah National Geographic. Jadi GRANT itu bukan dari majalah National Geographic, tapi dari National Geographic Society yang ada di atas, gitu. Yang dihasilkan Joshua akan ditampilkan dalam majalah National Geographic. Itu sepemahamanku begitu. Nah, kalau National Geographic lalu membuat woro-woro bahwa mereka akan membuat cerita itu bulan Agustus soal COVID, dari yang dipakai fotonya Joshua, aku yakin foto Joshua sampai saat ini adalah foto yang terkuat. Karena yang menerima GRANT itu ada 2 orang dari Indonesia dan dari seluruh dunia. Itu kalau aku lihat dari titik-titiknya yang ditulis oleh National Geographic itu ada di 54 kota di seluruh dunia. Satu kota itu ada 1 dan 2 orang. Jadi bayanganku akan ada, kalau nggak salah, ada sekitar 70 atau 80 fotografer yang mendapatkan GRANT di seluruh dunia untuk membuat liputan atau cerita foto soal COVID. Mas Bea, aku potong. Dan kalau foto Sorry. Tunggu, dan kalau foto Joshua